Selamat berjumpa di channel YouTube Maga Putri Tripol. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Terima kasih dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Trinabi Guru yang Agung, bahwa hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkanlah saya ingin sharing Dharma tentang membina keluarga harmonis. Tentunya semua orang ingin mengharapkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Yong-yong bab 14 pasal 2 ditulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh, harmonis. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita punya gambang kromong, ya, ibaratnya gambang, kromong, gendang, teyan, gong, kercek, ada lagi kenong. Nah, itu semua alat musik itu berbeda-beda suaranya. Kalau ditabuhnya dengan selaras dan harmonis, maka akan mendapatkan suara yang indah dan kedengarannya bagus. Oleh karenanya, setiap rumah tangga juga kita harus mempunyai yang harmonis dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, artinya alat musik itu kita harus bekerja sama, saling membantu, saling mengisi kekurangan dan kelebihannya, saling menguntungkan dan saling memperkaya. Bapak Ibu sekalian, perkawinan artinya bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk satu keluarga. Keluarga yang disahkan oleh upacara agama atau upacara adat. Nah, di dalam perkawinan bukan saja menyatukan kedua orang tersebut, tetapi menyatukan juga kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tentunya itu tidaklah mudah. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke jenjang pernikahan, tentunya ada masa perkenalan dan yang kita sebut masa pacaran. Di dalam masa pacaran itu, ya, pasangan kita tentunya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Selalu kata-katanya yang lembut, yang halus, yang diucapkan. Nah, lalu kalau tidak telepon satu hari, rasanya kangen. Jadi begitu kita minta tolong bantuan pasangan kita, dia langsung cepat-cepat bereaction kepada kita. Kita mau makan, dianterin. Kita mau nonton, dianterin. Kita mau ke rumah sakit, dianterin. Pokoknya masalah pacaran itu masalah yang paling indah. Seolah dunia milik kita berdua. Tidak ada kata marah, tidak ada kata-kata kasar. Selalu katanya yang lembut-lembut, yang manis-manis. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terbayangkan. Begitu setelah menikah, masalah sepele jadi masalah besar. Contohnya, gampang marah, gampang kata-kata kasar, gampang ego, belum lagi yang anak-anak pada nakal, belum lagi istri boros, belum lagi istri yang sudah tidak mengurus diri, belum lagi dengan adik ipar, kakak ipar, mertua, semuanya ini bahkan menjadi 7 keliling. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam Anguttara Nikaya 2:32 ada 4 hal yang harus kita miliki, yaitu 4 sikap hidup. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu paling penting. Contohnya, kalau ada masalah, kita harus diskusikan bersama. Misalnya, kan zaman sekarang kalau kerja ini nggak bisa diprediksi. Macet jalanan di mana-mana. Lalu kalau kita tidak ada komunikasi,
Jadi orang di rumah bingung. Nah, oleh karenanya kita harus telepon, "Mama, saya masih di jalan." Terus si istri juga, "Papa, saya masih di jalan." Dikasih tahu supaya tidak khawatir. Jadi kita tidak sembarangan, tidak telepon seperti masa-masa pacaran, setiap saat, setiap jam kita telepon. Begitu juga setelah kita berumah tangga, kita harus kasih kabar, kita harus telepon. Kalau pasangan kita ulang tahun, kita mengucapkan ulang tahun. Tentunya dengan kata-kata yang manis. Kita mengingatkan bahwa pasangan kita hari ini ulang tahun. Lalu juga dengan anak, kita tanya, "Tadi ada PR tidak, Nak?" Kita bantu, ya. Makanya komunikasi itu penting. Kalau kita pergi kemana-mana, kita harus bawa oleh-oleh buat pasangan kita, biar pasangan kita senang, ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, perilakunya itu bicaranya harus yang baik-baik, seperti zaman dulu kita pacaran, halus, ya, tidak kasar. Biasanya kalau orang sudah berumah tangga, itu kata-katanya suka kasar, lupa, ya, saking emosi. Nah, jadi ini kata-kata ini kita ingat pada waktu saat-saat masa kita pacaran, kita tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kita mengucapkan kata-kata yang halus. Misalnya, "Aduh, hari ini Mama cantik sekali, mau kemana sih?" Nah, itu juga pujian dan perhatian penting. Lalu kita juga saling menghargai satu sama lain. Lalu anak-anak, kalau ada PR kita bantu. "Nah, tadi ada PR. Mari Mama bantu atau Papa bantu." Terus si anak bawa ulangan, kertas ulangan. Dia lihat, "Aduh, kamu ini jelek, ya. Ulangan gini." Itu jangan dimarahin. Anak begitu dimarahin, semuanya akan hilang, ya. Jadi anak dikasih semangat, diberi semangat. "Oh, ulangan, sekarang dapatnya jelek. Besok Papa ajarin, Mama ajarin, dapatnya 10, ya." Jadi itu anak juga merasa diberi semangat, ya. Jadi anak tidak boleh diomong kasar juga, ya. Jadi kalau misalnya kita apalagi bersumpah serapah kepada anak yang tidak pada tempatnya, itu adalah ucapan, adalah doa bagi anak, ya. Jangan sekali-sekali membuat anak itu down. Yang ketiga, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga. Contohnya, kalau anak kita mau ke dokter, kita antar ke dokter. Jangan suruh orang lain. Kalau istri kita atau suami kita mau ke dokter, kita antar juga. Jadi itu adalah saling membantu dan kerjasama yang baik. Nah, kalau anak kita mau pergi ke mall, kita juga antar. Kita sama-sama. Kalau perlu, suami istri bergandengan tangan. Gak usah malu. Seperti waktu kita pacaran, kita bergandengan tangan. Nah, kita juga di sini kita mengulang masa-masa indah dulu, masa-masa pacaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang di rumah hal-hal yang misalnya ada lampu yang rusak, kita harus kerjasama. Si suami mengerjakan lampu itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang lain, kita juga harus bekerja sama. Nah, jadi Bapak Ibu, kita jangan suruh tetangga. Kita kerjakan sebelum kita mengerjakan yang lainnya. Kita kerjakan bersama-sama. Yang keempat, mencegah omongan yang menunjukkan kesombongan-kesombongan. Contohnya, kalau kamu tidak menikah dengan saya, kamu tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur di kasur yang empuk. Terus si anak juga, kamu juga kalau bukan jadi anak papa, anak mama, kamu juga nggak bisa sekolah di tempat yang tinggi, tidak bisa sekolah di tempat yang bagus. Nah, itu omongan itu yang menyakitkan. Dibuang jauh-jauh, karena masa lalu adalah masa lalu.
yang masa sekarang adalah masa sekarang yang kita jalankan. Jadi kalau kita lihat banyak suami istri pisah, kenapa? Karena dari omongan-omongan yang menyakitkan itu. Ya, jadi masa-masa lalu diungkit-ungkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan yang pertama, kita hidup selaras seperti alat yang ditabuh harmonis, contohnya gambang, kromong, saling bekerja sama kalau ingin mendapatkan suara yang indah dan enak didengar. Yang kedua, kita harus mempunyai 4 hal, 4 sikap hidup, yaitu 1, 2, 3, 4 tadi saya sudah babarkan. Yang pertama adalah itu komunikasi penting. Yang kedua, perilaku atau bicara yang halus dan lembut. Yang ketiga, pekerjaan yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah mencegah omongan-omongan yang merasa kita sombong, jadi sombong. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.